Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Cahya Putri Hardianti, mahasiswa Pendidikan Kimia angkatan 2022 dengan NPM 2213023071. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi antar partikel menggunakan media Canva yang ditujukan untuk proyek ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Baik, untuk kompetensi dasar yang saya ambil yaitu KD 3.5, interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan gaya London dipol-dipol, yang kedua memahami interaksi antar atom dengan atom, yang ketiga dapat memahami interaksi antar ion dengan ion, yang keempat memahami interaksi antar molekul dengan molekul, dan yang kelima yaitu memahami ikatan hidrogen. Oke, untuk yang pertama yaitu interaksi antar partikel. Interaksi antar partikel itu dapat dibagi lagi menjadi interaksi antar atom, ion, molekul, dan ada interaksi ikatan hidrogen. Yang pertama, interaksi antar atom. Interaksi antar atom dengan atom yang akan membentuk gaya dipol sesaat dan menjadi dipol terimbas. Yang kedua, interaksi antara ion. Interaksi antar ion dengan ion terjadi apabila terdapat dua partikel bermuatan yang berlawanan seperti kation dan anion. Yang ketiga, interaksi antar molekul. Interaksi antar molekul dengan molekul akan membentuk gaya London atau gaya van der Waals. Yang terakhir yaitu ada ikatan hidrogen. Gaya antara atom H parsial positif dengan pasangan elektron dari atom yang berdekatan yang memiliki keelektronegatifan tinggi. Yang pertama yaitu interaksi antara atom dengan atom. Ketika terdapat dua atom atau lebih yang saling berdekatan, elektron valensi dari atom tersebut akan berinteraksi membentuk ikatan kimia yang bertujuan untuk mencapai kestabilan. Contohnya yaitu interaksi antara atom O dengan atom O yang membentuk molekul O2 atau oksigen, di mana pada pasangan elektron dari atom O dengan atom O yang lain itu dapat berikatan sehingga dapat mencapai kestabilan. Yang kedua yaitu interaksi antara ion dengan ion. Ketika terdapat dua atom yang memiliki muatan listrik yang saling berinteraksi akan mengakibatkan adanya serah terima elektron sehingga dapat membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Contohnya, interaksi antara unsur natrium atau Na yang merupakan unsur logam dan unsur klorin atau Cl yang merupakan unsur non-logam yang membentuk natrium klorida atau NaCl. Dapat dilihat pada gambar, elektron bebas pada Na itu akan dengan Cl akan terjalin serah terima elektron sehingga dapat mencapai kestabilan dan membentuk NaCl. Selanjutnya yaitu interaksi antar molekul dengan molekul. Terdapat beberapa gaya yang terjadi pada interaksi antara molekul. Yang pertama ada gaya London atau gaya dispersi atau dapat disebut juga dipol sesaat. Yang kedua ada gaya dipol terimbas atau gaya terinduksi, dan ada gaya dipol-dipol atau gaya permanen. Yang pertama yaitu ada gaya London atau dipol sesaat. Gaya London adalah gaya tarik-menarik yang sifatnya lemah antara atom atau molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang acak di sekitar atom. Maka suatu saat dapat terjadi ketidakseimbangan muatan di dalam atom dan mengakibatkan terbentuknya dipol sesaat. Dipol sesaat ini terbentuk karena adanya interaksi antara dua molekul kovalen nonpolar. Adanya gaya ini dikemukakan pertama kali oleh Fritz London. Berikut adalah contoh dari gaya London, yaitu interaksi antara dua molekul Cl. Dapat dilihat pada gambar, pada keadaan awal, pada keadaan A itu terjadi keadaan normal. Molekul nonpolar mempunyai sebaran muatan elektron yang seimbang atau simetris. Elektron tersebut tersebar merata pada molekul. Nah, pada keadaan kedua atau yang B, pada itu terjadi keadaan sesaat. Terjadinya pergerakan elektron yang menghasilkan dipol sesaat yang membentuk dipol positif dan pol negatif. Pada gambar ketiga atau yang C yaitu terjadi dipol terimbas, di mana dipol sesaat bermuatan negatif di sebelah kiri dapat mengimbas pada molekul di sebelah kanan. Hal ini menimbulkan gaya tarik-menarik dipol-dipol yang sifatnya lemah.
Nah, untuk gambar yang terakhir atau yang D itu terjadi gaya tarik-menarik yang berlangsung hanya saat, dikarenakan dipol sesaat dan terimbas muncul mengikuti perubahan pergerakan elektron. Jadi setelah dia terjadi gaya tarik-menarik yang pol positif dan pol negatif, itu nantinya akan terbentuk lagi pada keadaan awal. Begitupun seterusnya. Yang kedua yaitu ada gaya dipol terimbas atau gaya terinduksi. Gaya imbas dapat terjadi bila molekul yang dipol sesaat itu dapat berinteraksi dengan molekul dipol permanen. Adanya molekul kovalen polar akan menyebabkan imbasan dari kutub molekul kovalen polar ke kutub molekul kovalen non-polar, sehingga elektron-elektron dari molekul kovalen non-polar tersebut mengumpul pada salah satu sisi molekul atau terdorong ataupun tertarik, yang menimbulkan terjadi dipol sesaat pada molekul kovalen non-polar tersebut. Terjadinya dipol sesaat akan berakibat adanya gaya tarik-menarik antar dipol, sehingga menghasilkan gaya imbas. Dapat dilihat pada gambar, yaitu pada molekul HCl yang berinteraksi dengan molekul H2, di mana molekul HCl itu sudah membentuk pol positif dan pol negatif, sehingga pol positif pada Cl itu akan mengimbas molekul H di dekatnya, sehingga molekul H di dekatnya itu menjadi pol positif yang akan berinteraksi dengan pol negatif dari molekul Cl. Yang ketiga yaitu ada gaya dipol-dipol atau gaya permanen. Gaya dipol-dipol adalah gaya antar molekul dalam zat polar. Molekul yang sebaran muatannya tidak simetris, bersifat polar, serta memiliki dua ujung yang berbeda muatan. Dalam suatu zat polar, molekulnya cenderung mempunyai orientasi dengan ujung positif berdekatan dengan ujung negatif dari molekul di dekatnya. Contohnya yaitu pada molekul HCl. Pada gambar tersebut, molekul HCl sudah terbentuk pol positif dan pol negatif. Jadi, molekul tersebut sudah mudah berinteraksi dengan molekul lainnya yang sudah terbentuk pol positif dan pol negatif juga. Jadi, dengan mudah dapat berinteraksi secara langsung. Selanjutnya yaitu ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah suatu gaya antara atom H parsial positif dengan pasangan elektron dari atom berkeelektronegatifan tinggi seperti N, O, dan F dari molekul lain yang ada di dekatnya. Pada saat atom H terikat oleh salah satu dari ketiga atom yang berkeelektronegatifan tinggi, atom H akan bermuatan positif karena elektron atom H ditarik dengan gaya tarik yang sangat kuat oleh atom tersebut. Ikatan hidrogen merupakan jenis ikatan terkuat yang memiliki titik didih tertinggi dibandingkan dengan gaya van der Waals maupun gaya London, misalkan HF, NH3, dan H2. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi interaksi antar partikel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.